Oh iya, beberapa hari lalu saya kirim surat pada ayah, minta batalkan pertunangan. Ada balasannya? Nona. Keluarga Santoso menolak batalkan pertunangan. Tuan Muda Santoso mau jumpa Nona. Dia mengeluh, walau gadis bangsawan, kok hidup boros tak terkendali? Tak pantas. Aku tanggung hidupmu? Sudah Maya, sudah 3 tahun kutunggu. Posisi istri sah untukmu. Cukup carikan selir untuk anak. Kamu masih protes apa? Buru-buru cari selir untuk anak? Rasa-rasanya umurmu tak sampai 21? Keturunan jenderal kasar. Berkata kasar begitu. 3 bulan lagi, hari pernikahan kita. Saat itu, pangeran ketiga dan selir mulia akan hadir. Kamu harus tunjukkan sikap baik, jangan mempermalukan keluarga kami. Cowok brengsek. Cowok brengsek. Nona besar, pagi ini titah dari perbatasan datang. Tuan besar sudah tahu tindakan Tuan Muda Santoso. Beliau murka, perintahkan Nona batalkan tunangan saja. Kalau keluarga Santoso menyulitkan, pasukan Wijaya siap bantu Nona besar. Paling-paling kita hancurkan keluarga Santoso. Ini memang gaya ayah selalu. Nona, dia bawa selir mulia, dan pangeran ketiga desakmu. Pertunangan ini masih bisa dibatalkan? Batal. Pokoknya harus batal. Soal pembatalan pertunangan, perlu cara lain. Dinda. Kau bilang perempuan, perlukah terbelenggu oleh 3 kepatuhan dan 4 kebajikan? Nona besar, sejak perjamuan musim panas 3 tahun lalu, Nyonya dibunuh penjahat. Nona besar demam tinggi 2 minggu. Saat sadar, sifatnya agak berubah. Sekarang, Nona besar, jangan pikirkan lagi. Tunggu Tuan besar pulang, pasti bela Nona besar. Arga Santoso bisa punya simpanan. Aku juga bisa. Bala bantuan paduka kok belum datang? Lebih lambat lagi. Yang mulia putra mahkota jadi biksu? Dermawan, ikatan duniawi Anda belum putus. Tak pantas ditahbiskan. Mahaguru, hatiku sudah bulat. Tak usah dibujuk lagi. Tuan Muda mau tinggalkan dunia fana. Lebih baik tolong aku dulu. Boleh? Buddha menolong yang berjodoh. Tuan Muda berjodoh denganku. Lebih baik antaraku dulu. Putuskan ikatan duniawi. Baru jadi biksu, tak terlambat. Apa yang kau mau? Lakukan apa? Keluarga Santoso tak mau batalkan pertunangan. Maka kubuat mereka berlutut minta dibatalkan. Hanya urusan simpanan. Siapa yang tak bisa? Kepala kuil. Hamba sedang ada masalah pelik. Derma 50 tali uang. Bisa pinjam murid muda ini sebentar? Donatur, biksu tua ini tak campuri urusan duniawi. Bagus? Hai! Ikatlah biarawan yang tampan dan bersih ini. Aku mau dia. Jadi simpananku. Kacau, Aku mau dia. Jadi simpananku. sungguh kacau. Kau kasih aku makan apa? Ini pil rahasia. Racikan keluarga Wijaya. Jangan gunakan tenaga dalam. Nanti kena serangan balik. Aku tahu. Kau mau jadi biksu. Pasti berhati murni. Tolonglah. Bantu aku lewati krisis ini dulu. Boleh? Nanti pilih saja tanah atau rumah. Akan kubangunkan untukmu. Tempat bertapa lebih besar dari Wihara Long Yuan. Gila! Cepat hentikan. Aku anggap ini tak pernah terjadi. Masa begitu? Kalau kau kubebaskan, mana lagi dapat simpanan serasional ini? Kalian... Bagaimana bisa sebego ini? Wah, yang mulia. Jangan salahkan hamba. Kalau yang mulia jadi biksu, nyawa hamba bisa melayang.
Jangan terlalu kaget. Kalah dari pengawal Istana Wijaya. Bukan aib. Di usia muda sudah mau jadi biksu. Pasti kamu keluar diam-diam. Aku rasa para bawahanmu ini sangat berharap aku segera membawamu pergi. Mahaguru, benarkah Anda akan berdiam diri? Semua sudah takdir, manusia tak bisa melawan. Jangan lihat kepala wihara. Kalau kamu paham sedikit sopan santun, seharusnya kamu tahu, pemuda berwibawa dan tampan sepertimu ini belum punya keturunan? Kalau kepala wihara ini sembarangan menahbiskanmu, keluargamu akan membiarkannya? Lalu ujian yang diberikan padaku juga semua palsu. Sudah, jangan pikirkan itu lagi. Ikut saja aku kembali ke kediaman, jadi pasangan simpananku beberapa waktu. Aku janji, setelah ini, kau bisa berbuat sesukamu. Mau jadi biksu silakan. Segala sesuatu akan ditanggung keluarga Wijaya. Jangan bicara seenaknya. Sudah kulihat dan kusuka, terimalah nasibmu. Jenda, bereskan barang, besok kita pulang. Namaku Maya Wijaya. Kalau tak mau beritahuku namamu, boleh beritahu nama kehormatanmu? Atau mau ku panggil manis kecilku? Siapa izinkan kau memanggilku begitu? Di ibu kota ada tuan muda pemalu begini? Tenang saja. Aku tak akan memaksamu. Tak akan menghinamu. Tak akan memaksa dengan kekerasan. Anggap saja ini berpindah tempat bertapa. Rumahku juga ada perpustakaan. Isinya banyak buku tentang bertapa. Kamu takkan rugi. Beneran banyak buku bertapanya? Coba datangi rumahku, pasti tahu. Hati-hati. Perasaan apa ini? Kenapa jantungku berdetak cepat? Kamu... Nona, pasangan lain Tuan Muda Santoso bawa anak, halangi keretaku, minta ketemu Nona sambil nangis. Datangnya pas banget. Hamba salam Nona Wijaya. Mohon Nona Wijaya, kasihan kami ibu dan anak. Panas-panas begini. Berlutut di sini mau apa? Maya Wijaya. Lahir sebagai putri utama Adipati Wijaya, paling bangsawan pun gimana? Tetap tak bisa membuat pria senang. Kalah saing denganku. Sinok saya Solomiko. Tuan Muda Santoso menghormati Nona. Kemarin dia bilang, setelah Nona menikah, 2 anak ini akan diasuh Nona. Hamba setuju. Yuda sudah lebih 2 tahun. Kalau diasuh Nona, hamba tenang. Tapi, Raffi baru sebulan. Tubuhnya lemah. Hamba takut dia... Dia main drama besar agar dapat hak asuh anak. Konyol sekali. Harus diakui, dia memelihara pasangan simpanan. Pilihanku jauh lebih berkualitas. Putri sah keluarga Wijaya. Telah didodokan dengan keluarga Santoso sejak kecil. Dia culik aku. Cuma buat bikin kesal Tuan Muda Santoso. Kasihan sekali. Siapa yang kau bilang kasihan? Jangan-jangan kau juga tipe pria yang mudah ditipu oleh sandiwara lemah lembut perempuan? Apa? Kau tunggu. Hari ini Nona ini akan mengajarimu. Apa itu liciknya perempuan bermuka 2? Aduh! Cepat, orang sini. Anak kecil tak bersalah. Beri payung untuk anak Tuan Muda Santoso. Nona Hartono. Apapun rencana orang dewasa, seharusnya jangan jadikan bayi dalam gendongan ini sebagai alat permainan kuasa. Nona Hartono. Nona Wijaya. Alat permainan apa? Hamba tidak mengerti. Dulu, keluargamu lalai dalam tugas, membiarkan orang jahat menusuk ke perjamuan musim panas. Dalam sehari, aku kehilangan ibu dan kakak ipar. Kalaupun waktu itu aku bisa hadir, mungkin juga takkan selamat. Kasihan keponakanku. Di usia begitu muda, mereka harus merasakan duka kehilangan ibu. Ayah mereka masih jauh di perbatasan melindungi keluarga dan negeri. Mereka hanya bisa ikut bibi ini, menjalani masa berkabung untuk ibu mereka. 3 tahun aku besarkan mereka, paling tak tega melihat anak kecil menderita. Kalau bukan demi berebut kasih sayang, betapa kejam hatinya.
berani di bawah terik matahari, menggendong bayi, menghadang keretaku. Aku, Ya, masa kasihan pada Gunde. Dulu ayahnya lalai tugas. Menyebabkan wanita keluarga Wijaya tewas. Ya, kalau ditarik mundur, perempuan ini putri pejabat korup. Budak terhukum di lembaga hiburan. bukan begitu. Bukan. Dia harusnya marah, mengamuk. Kenapa tak ikut jalur biasa? Nona-san, apapun dendammu, kau tak seharusnya membawa bayi berpura-pura begini. Niatmu sangat keji. Sekarang, memanfaatkan ayah dan kakakku jauh di perbatasan untuk menghinaku. Perempuan yang sendirian mengelola rumah tangga. Nona, Adipati dan Putra Waris sedang memimpin pasukan bertempur. Jika Adipati tahu, negeri terjaga, tapi putrinya tak terlindungi. Betapa pedihnya. Keluarga Wijaya sedang berjuang di perbatasan. Jika ayah dan kakak ada di sisinya, ada yang membelanya? Perlukah menjadikanku gundik? Merusak nama baik sendiri. Brengsek. Dasar tak tahu malu, jadi simpanan. Masih mau menipu? Bunuh kau brengsek. Keluarga Wijaya pelindung negeri. Kuhajar kau, Putri Wijaya yang mulia. Jangan sentuh. Aku orangnya Arga Santoso. Bunuh kau. Jangan. Berhenti. Sudah, jangan ribut. Maya Wijaya, apa maumu? Keluarlah. Tenang dan diam. Duduk manis. Santoso takkan sentuhmu. Tak tahu kau pikir apa. Sekarang kau yang bermasalah. Lelaki ini kenapa? Arga langsung rajin. Dia musuh Arga. Maya Wijaya, turun. Jangan gerak. Terlalu goyang. Sudah lumayan. Wijaya, turun. Belum menikah sudah cemburu? Semua keluarga bangsawan di ibu kota punya banyak istri. Aku hanya punya Nia. Ini bukti ketulusanku. Jangan tak tahu diri. Arga menghina di jalan. Putri Sawijaya. Beta tak urus istana. Kak Rangga sudah semena-mena. Kanda Arga. Ku dengar di kereta. Kakak bicara dengan seseorang. Di kereta bukan cuma satu. Jangan-jangan ada lelaki Lia? Apa? Di kereta Maya Wijaya ada lelaki Lia. Hamba tidak salah dengar. Maya Wijaya, tarik tirai keretamu segera, biar pangeran ini periksa. Kalau tidak, aku bawa pasukan. Ratakan kediaman Wijaya. Berani sekali. Ayah dan anak keluarga Wijaya berjuang untuk klan Saputra. Arga Santoso menghina Wijaya begini? Kira klan Saputra sudah punah? Hei, jangan bergerak. Arga menghina Wijaya begitu? Kira klan Saputra sudah punah? Hei, jangan bergerak. Kalau wajahmu dilihat Arga, kau bisa mati. Apa? Walau kupaksa kau jadi simpananku, tapi aku tak mau wajahmu terlihat dan jadi bahan gunjingan. Jika rupamu dilihat keluarga Santoso, pasti mereka balas dendam. Nyawamu bisa terancam, tapi ku akan lindungi kau. Jadi, kau kira aku takut? Mau kabur? Santoso saja yang harus kita hindari. Kalau engkau takut, masuk akal. Tapi tenang saja, karena aku bawa kau, ku jamin keselamatanmu. Sendirian, hadapi pengkhianatan Santoso. Sendiri takkan mampu bertahan Ma aqsa qalbah. untuk melindungiku. Sungguh menarik. Baik, lindungi aku. Mengshang, pulang. Lepaskan Suar. Kumpulkan tentara Wu. Siapa berani halangi? Biar mereka lihat. Tentara kami tak sia-sia. Baik, Nona. Wu Mengtian, kau dan pria selingkuhanmu. Wu Mengtian, Dushen dengarkan. Pelihara selir, lalu? Kalau tak batalkan tunangan, kita lihat nanti. Wu Mengtian, kau dan pria selingkuhanmu. Mengshang. Nanti kita ganti baju. Agar tak dihalangi lagi. Nona sampai... Adik muda. Sampai. Malu lagi? Saat Dushen ada. Kau berani cium aku? Itu tak disengaja.
kecelakaan. Telingamu merah? Jangan sentuh aku. Wanita ini main-mainku sebagai selir. Polos sekali. Entah benar polos atau pura-pura. Kau mau batalkan tunangan. Sayang, jangan panik. Ikut aku. Aku lindungi kau. Hidup tenang selamanya. Siapa bicara itu? Maksudku, bagaimana akhirnya nanti? Ayahkah kamu pahlawan? Mereka terpaksa, tak bisa belamu. Kau bisa minta tolong Kaisar. Selama nama baikmu belum rusak tak terselamatkan, berhenti sebelum rugi bertambah. Kau mengkhawatirkanku. Manis kecilku. Wajahku mungkin bukan yang tercantik di ibu kota, tapi cukup rupawan, cocok dengan wajah tampanmu ini. Lagi pula, kalau kau jadi milikku, kau punya sandaran kediaman Wijaya. Kalau begitu, kau juga menyaranku berhenti sebelum rugi bertambah? Sandaran kediaman Wijaya ini sangat menarik bagi orang lain. Tapi bagiku tak berarti. Sejak dulu, Kaisar ahli menjaga keseimbangan. Konon, putra mahkota kini lemah, tak urus urusan balerong istana. Hampir pasti, dia akan kalah dalam perebutan takhta. Dengar dari siapa engkau putra mahkota lemah? Putra mahkota bertahun-tahun tak urus pemerintahan? Bukankah itu tanda tak mampu? Kaisar cuma punya 2 pewaris. Bila tak bisa andalkan putra mahkota, mana mungkin tak condong pada pangeran ketiga? Sedangkan keluarga Santoso adalah keluarga nenek pangeran ketiga. Menurutmu, Kaisar masih akan turun tangan? Bantu aku minta keluarga Santoso batalkan pertunangan? Ya, Hei, seorang yang sudah tawar dengan dunia fana, mana paham kelicikan keluarga kerajaan? kurang ajar. Tahu tidak kau sedang bicara dengan siapa? Sekarang segalanya sudah terlambat. Sekali melangkah tak bisa mundur. Sejak aku putuskan menculikmu kembali, aku sudah siap menanggung semua konsekuensi. Dunia ini terlampau membelenggu perempuan, tapi aku akan lepaskan belenggunya. Meski jalan ke depan penuh duri, sekalipun harus merangkak, aku akan terus maju. Tak akan mengeluh dan tak akan menyesal. Tak akan mengeluh dan tak akan menyesal. Tak akan mengeluh dan tak akan menyesal. Bagas Permana, titahkan perintahku. Perintahkan pasukan pribadi kediaman Wijaya untuk lindungi kekasihku. Selama ini, gaji semua orang dilipat gandakan. Jika ada yang pura-pura patuh, melanggar perintah, seluruh keluarganya akan dihukum sebagai pengkhianat. Siap. Sayangku, turunlah. Kamu bilang ada buku di kediaman, ayo kita pergi. Ada orang. Ada perlu? Nona, pasukan pengawal kerajaan. Mengikuti kita. Kenapa pasukan kerajaan datang? Siapa utusan Baginda? Mengapa cepat sekali? Pengawal kerajaan. Kenapa mereka datang? Kudengar kepala wihara naga jurang disukai Baginda. Jangan-jangan dia ingkar janji dan memberitahu Baginda, aku menculikmu. Nona, apa yang kita lakukan? Jangan takut.
Hadapi saja. Hari ini, siapapun yang datang, takkan bisa sentuhmu. Tuan Muda Santoso saja boleh punya kekasih. Anak bangsawan manja bebas punya simpanan. Kenapa aku tak boleh punya? Sedangkan di dunia ini, hanya pria yang boleh berselingkuh, bahaya bermain api. Antarkan simpananku masuk dulu. Sisanya, biar aku tangani. Beta ingin lihat bagaimana kau sendiri lepas dari belenggumu. Maya Wijaya, ributlah. Seberapa besar masalahnya? Beta yang tanggung. Nona, beliau adalah Tuan Muda Adipati Pratama, Panglima Pengawal Kekaisaran. Juga sepupu putra mahkota, sangat dipercaya Baginda Raja. Kukira dari pihak Santoso. Ternyata lawan bebuyutan mereka. Hormat, Tuan Muda Pratama. Tuan Muda Pratama membawa pasukan ke sini? Ada keperluan apa? Kediaman Wijaya baru meluncurkan suar. Baginda khawatirkan keselamatanmu. Menugaskan beta datang membantu. Baginda mengirim pengawal kekaisaran karena mengkhawatirkan aku? Baru ku dengar samar. Nona kerahkan ratusan pengawal. Cuma untuk seorang simpanan? Adipati Pratama mendukung putra mahkota. Adipati Santoso mendukung pangeran ketiga. Permusuhan ini sudah lama. Sekarang, ini kesempatan baik untuk menyerang mereka. Agak keterlaluan memang. Tapi, ini akibat kelakuan Adipati Santoso yang keterlaluan. Perkara beberapa hari ini, ku yakin Tuan Muda Pratama pastinya sudah mendengar. Perkara ini begitu gaduh. Baginda pun tidak suka dengan sikap keluarga Santoso. Tuan Muda Santoso itu mengambil anak pejabat terhukum jadi simpanan. Aku sudah beberapa kali minta putus pertunangan, malah dihina. Mereka anggap keluargaku tak ada orang. Sampai-sampai menyodorkan petua bagi perempuan untuk kubaca. Aku, Maya Wijaya, pernahkah diperlakukan seburuk ini? Maka, tindakanku ini untuk diperlihatkan ke seluruh ibu kota. Dia berani memulai duluan, aku berani membalas setimpal. Dia berani memulai duluan, aku berani membalas setimpal. Kediaman Pratama dan Santoso bersaing diam-diam selama ini. Tak pernah bisa buat Rangga kerepotan sebesar ini. Tak disangka, gadis kecil ini mampu melakukannya dengan mudah. Langkah Nona Wijaya memang agak mengejutkan, tapi keluarga Santoso yang sudah keterlaluan. Tenang saja, kesulitan dan kesusahan Nona sangat ku mengerti. Akan ku sampaikan pada Baginda apa adanya. Tuan Muda begitu adil. Tak kusangka, Tuan Muda Pratama ternyata sebaik ini. Bukan begitu. Keluarga Pratama dan Santoso mendukung majikan berbeda, saling bertentangan. Pangeran ketiga sedang naik daun belakangan ini. Keluarga Qin diam-diam banyak ditekan. Kini muncul masalah begini. Mereka takkan menolak tuntunan. Sekalian memanfaatkannya. Di hadapan Baginda Kaisar, melaporkan keluarga Jiang. Ini menyangkut keluarga kerajaan. Kita, Aku bersikeras batalkan pertunangan, sudah melukai pihak pangeran ketiga. Sekarang, harus manfaatkan keluarga Qin. Bersekutu dengan putra mahkota. Dengan begitu, kediamanmu baru bisa aman. Jadi aku tak keberatan. Menyerahkan pisau ke keluarga Qin. Nona memang bijaksana. Biksu muda itu kupaksa bawa. Harus kuhibur dia. Tak tahu, pemuda itu dari keluarga mana? Sikapnya begitu luar biasa. Bawahan segera selidiki? Sayangku. Kamu suka bunga ini? Kupetik. Untukmu. Waktu kecil, ada yang petikan teratai untukku. Lalu, Lalu kemudian? Bukan mau teratai asli di kolam. Kamu mau giok teratai di pinggangku?
Main apa? Yang mulia. Kakak, kenapa sendirian di sini? Ayo main bersama. Main denganku. Tahukah kamu? Kakak, giok di pinggangmu indah sekali. Bisa kutukar dengan terataiku? Dengan giok ini? Bertahun tak jumpa. Kamu benar-benar lupa aku. Aku juga tak tahu asal kalung jari ini dari mana. Sudah biasa pakai jadinya. Kalau kau suka, ku berikan saja. Selain kalung putih teratai, apa lagi yang kau suka? Cepat bilang ya. Jangan terlalu dekat. Malu lagi? Jangan takut. Aku ini pertama punya simpanan. Tak ada pengalaman. Kelakuan begini. Masih mau ulangi? Tapi seumur-umur, hanya kau yang ku mau. Dasar tak tahu malu. Saat begini, biasa dicerita dikatakan apa? If he meant to. Pakai kalungku, kau milikku. Kamu harus jaga diri. Jangan plan-plan. Jangan biar perempuan lain sentuh. Asal kau nurut, lelaki di luar sana tak kulihat sama sekali. Hanya memanjakanmu. Siapa mau kalungmu? Aku mau. Kan aku yang mulai. Kenapa jantungku berdetak cepat begini? Kutunjukkan kamarmu dulu. Tuan Pratama, itu putra mahkota. Kita tak usah selamatkan. Menyelamatkan. Mata mana yang lihat putra mahkota perlu diselamatkan? Arif ngotot mau bertapa. Kalau gadis ini bisa tarik Arif ke dunia. Tapi putra mahkota diculik jadi simpanan. Ini kalau Kaisar dengar. Kita pulang. Paduka, beta lihat jelas. Yang mulia putra mahkota ikut dengan Nona Wijaya atas kemauan sendiri. Apa? Kacau. Benar-benar kacau. Bagas Permana, cepat kirim orang untuk... Kacau apa? Anak kita selalu tak tertarik pada perempuan. Dan hanya ingin bertapa. Kini sukarela ikut si gadis Wijaya. Maksudmu, Arif suka pada si gadis Wijaya? Tapi ini kan diculik jadi pasangan simpanan. Paduka, hamba rasa ini bagus. Setidaknya lebih baik daripada jadi biksu. Kalau si gadis itu bisa membuat anak kita kembali ke dunia fana. Kita malah bisa punya cucu. Itu juga benar. Kalau Arif memang suka, Paduka bantu si gadis Wijaya, batalkan pertunangan ini. Keluarga Santoso juga pahlawan pendiri negeri. Beta tak bisa memanfaatkan jabatan kaisar untuk merebut tunangan pahlawan. Ini akan mengecewakan pahlawan lain dan dicerca kaum cendekia. Masalah pertunangan ini harus disetujui sendiri oleh keluarga Santoso. Paduka, tindakan Nona Wijaya ini terlalu mencolok. Hamba duga, keluarga Santoso tak akan tinggal diam. Keluarga Santoso? Hah! Mereka menjadikan anak terhukum sebagai simpanan sampai gempar. Tindakan mereka tak layak jadi pemimpin kaum cendekia. Shun Hai, pergi ke keluarga Santoso dan beri peringatan. Dan Dimas Pratama, kirimkan beberapa orang yang cekatan untuk mengawasi keluarga Santoso. Jangan sampai putra mahkotaku terluka. Dan juga Nona Wijaya. Perintah Baginda akan hamba laksanakan. Oh ya, Paduka Permaisuri. Putri sah keluarga Wijaya belum tahu soal putra mahkota. Saat menculik dia terburu-buru, mungkin belum sempat menyelidiki identitas yang mulia. Hamba khawatir nanti... Bagaimana bisa begitu? Sunghai, Dimas Pratama, sampaikan perintahku. Siapapun yang bocorkan identitas putra mahkota, beta akan habisi seluruh keluarganya. Baginda Kaisar, bagaimana jika yang mulia putra mahkota sendiri yang mengungkapkan identitasnya? Arif takkan bicara. Kalau mau, sudah dari dulu dia ngomong.
Sekarang mungkin sedang happy diculik sama si Nona Wijaya itu. Senangnya dia. Ah? Tidak suka tahu tempe ya? Semua makanan di meja ini. Sengaja ku minta dapur, siapkan untukmu makanan vegetarian. Pasti ada yang kamu suka kan? Khusus untukku, Tentu saja khusus untukmu. Kamu tidak mau makan? Jangan-jangan menunggu ku sendokin? Ayo makan satu suap lagi. kurang ajar. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Jangan lancang. Tadi kamu kan sudah makan? Aku menculikmu sebagai pasangan simpananku. Kamu kira aku akan peduli dengan aturan kuno begitu? Sungguh keterlaluan. Kalau kau masih begitu, aku akan... Akan apa? Aneh. Beta tak berdaya pada wanita ini. Nona, Nyonya Adipati Santoso datang. Bendahara bilang, menolaknya tak baik. Kenapa dia datang? Katanya istana kirim Kasim Shunhai, antar kitab tata krama menegur keluarga Santoso. Muka Adipati Santoso hijau marahnya. Keluarga Santoso selalu mengaku keluarga terpelajar. Di antara para pejabat, nama Santoso cukup dihormati. Kini dipermalukan Kaisar. Disuruh terima kitab tata krama berisi teguran keras. Lebih sakit dari potong gaji. Kedatangannya kali ini, mungkin untuk batalkan pertunangan. Nona bijaksana. Buat keluarga Santoso rugi besar. Kali ini pasti untuk batalkan pertunangan. Pangeran ketiga ingin takhta, suruh keluarga neneknya, ikat keluarga Wijaya bertahun-tahun, masa akan mau batalkan pertunangan sekarang? Sayangku, ayo, kita lihat bersama. Kalian berdua duluan saja? Baik. Bawa ini. Jangan biarkan wajahmu dilihat orang. Nyonya Santoso, jangan masuk. Nona kan sudah perintahkan. Suruh Nona Wijaya menemui hamba. Aku kan calon ibu mertuanya. Lukai aku? Tak takutkah kau? Disalahkan menghina ibu mertua? Minggir? Beri jalan. Situasi ini tak seperti mau batalkan pertunangan. Lebih seperti pamer kuasa sebagai ibu mertua. Biar aku masuk. Manis kecilku. Mau tolong aku mainkan sandiwara? Apa yang ingin kau lakukan? Nyonya tak di kediaman Adipati Santoso. Diam saja di sana. Buat keributan apa di sini? Maya, walau kau tak suka perbuatan Arga, jangan berlebihan memberontak. Oh? Menurutmu aku cuma memberontak? Perempuan ini berani? Pemuda ini tiba-tiba jadi sangat bersemangat. Nyonya masih merasa, aku hanya memberontak? Kau... Nyonya, jangan lupa pesan Tuan Besar. Pangeran ketiga mengandalkan pernikahan ini. Yusheng Adrian. Benar-benar murahan tak tahu malu. Jangan marah, Nyonya. Saya lihat Nona Wijaya alisnya tak kusut, cara jalannya ringan. Pasti masih perawan. Wah, inang tua bermata tajam. Bisa nilai kesucian cuma dari sikap luar. Masa iya, untuk sandiwara harus kehilangan keperawanan? Maya, aku tahu hatimu sakit. Aku datang kali ini untuk membelamu. Mari kita bicara. Selain membatalkan pertunangan, sudah terlambat bahas apapun. Nggak telat? Aduh, aku lihat kamu besar, Maya. Memang agak lincah, tapi cocok dengan Arga yang sifatnya tenang ini. Pas banget. Tenang? Aku berkabung 3 tahun, dia sama selingkuhannya udah punya 2 anak. Nggak pernah lihat yang segitu buru-burunya. Itu namanya tenang? Maya, ini salah Arga. Tenang saja, pasti kuberikan keadilan. Keadilan? Gimana? Mau kembalikan 2 anak itu ke perut ibunya? Biar Arga kembali suci? Kamu ngomong nggak masuk akal. Kalian yang mulai nggak masuk akal. Ha! Maya, kamu berkabung 3 tahun, sudah lewati masa terbaik. Kalau kamu batalkan pertunangan dengan keluarga Santoso, mana bisa cari calon suami lebih baik? Ya udah, nggak usah cari.
lebih baik sama pacarku. Nggak perlu layani mertua, juga nggak perlu masuk keluarga orang, dan terhina. Bagus menurutku. Omong kosong. Ha! Bagaimanapun, aku orang tua kamu. Datang ke sini minta maaf, masih mau apa? Nggak berani. Aku sekarang hanya ingin membersihkan diri dari keluarga kalian dan memutuskan semua hubungan dengan Klan Santoso. Jangan cari sensasi hanya untuk kemenangan sesaat. Jangan lupa, ayah dan kakakmu masih bertugas di perbatasan. Tanpa bantuan keluarga kami mengatur di istana, tidak takutkah kamu? Mereka takkan bisa kembali? Tidak takut mereka hilang selamanya? Nyonya Santoso mengira keluarga Santoso bisa mainkan pengaruh untuk mengubah kehendak Baginda. Aku tak pernah berkata begitu. Dia cuma pria tak berguna yang hidup dari wanita. Tapi kok karismanya begitu kuat? Kata manis kecilku benar? Nyonya Santoso. Ayah dan kakakku menjaga wilayah, Baginda Kaisar bijaksana, dan terikat sumpah saudara dengan ayahku. Mana mungkin Baginda tak peduli pada mereka? Lantas, kenapa harus bergantung pada bantuan klan kalian? Untuk urusan di istana? Kamu? Maya, ucapanku tadi hanya luapan emosi. Jangan hanya mementingkan dirimu sendiri, pikirkan juga masa depan anakmu nanti. Kalau kau menikahi Arga, begitu anakmu lahir, langsung akan mewarisi gelar adipati dari leluhur kami. Kalau kau pilih pria yang hanya mengandalkan wajah tampan, apa yang bisa dia beri pada anak? Jangan coba menipuku dengan gelar adipati. Putramu itu wataknya tak berprinsip. Pertahankan gelarnya saja sulit. Mau aku menderita di keluargamu? Sayangku ini tampan, berakhlak mulia. Cucu-cucu kita nanti, dengan kemampuan sejati, bisa meraih status tinggi. Jadi tangan kanan raja berkuasa di atas banyak orang. Bukannya lebih baik dari gelar kosong keluargamu? Anak kita, Ya, anak kita. anak kita, Ya, anak kita. Pemuda ini biasanya diam, tapi saat genting, pintar sekali ikut permainan. Sayang, ingat aku perasa soal cinta. Putranya sudah kotor. Aku tak mau dia. Aku mau kamu. Omong kosong. Kau demi lelaki hina ini, sampai menghina Argaku? Tanya saja orang sekitarmu. Lelaki liar sialan ini, pantaskah menyemir sepatu Arga? Putramu yang tak pantas. Kalian bilang, siapa tak pantas? Tuan Muda Arga tak pantas. Pertunanganmu dengan Arga telah diikat 5 tahun lalu. Kau buang 3 tahun waktunya? Keluarga Santoso tidak setuju batalin pertunangan. Bahkan jika sampai ke hadapan Kaisar, kediaman Adipati Wijaya tetap harus tepati janji nikah. Makin kamu ribut sekarang, nanti setelah menikah masuk keluarga Santoso, hidupmu makin susah. Kusarankan, Tak usah. Karena keluarga Santoso tak keberatan, lagi pula masih ada 3 bulan. Nanti aku beli 1 bonus 1. Aku akan bawa anakku dan si kecil naik ke pengantin. berani-beraninya, cari mati, berani-beraninya. cari mati. Kemampuan bertarungnya terlalu hebat. Dasar perempuan hina. Kau berani menendangku? Kau tahu siapa aku? Hei orang! Seret perempuan hina ini, yang lancang pada Nyonya Adipati, keluar pukuli sampai mati. Memukulku sampai mati? Kurasa kau tak punya hak. Ha! Aku ini bibi pangeran ketiga. Masa aku tak bisa hukum selirmu yang hina? Hei orang! Nyonya Adipati Santoso. Ini adalah tempat keluarga Wijaya. Kalau mau cari masalah, pulang sana. Maya Wijaya, kau mau bertengkar dengan keluarga Santoso? Hanya demi lelaki perayu? Syah Bandarhe, kerahkan 100 prajurit. Antar Nyonya Adipati Santoso kembali ke keluarganya. Bawa pergi. Maya Wijaya, kau berani perlakukan aku begini? Lepaskan. Nona, hadiah permintaan maaf dari keluarga Santoso. Bagaimana harus kita tangani? Ya, tentu saja semuanya kita simpan. Lalu, bawa ke kamar si manisku. Jadikan bagian dari mas kawinnya. Adapun keluarga Santoso, saya tak akan memaafkan mereka. Selain itu, tolong kirim utusan ke kediaman Pratama lagi. Katakan pada Tuan Muda Pratama, 3 hari lagi, saya akan hadir di perburuan musim gugur kerajaan. Saat itu, harap dia mau memperkenalkanku pada putra mahkota. Nona, kita sudah mengirim balasan ke keluarga Pratama. Hanya saja, sebelumnya kita menolak sikap baik mereka. Saya khawatir. Khawatir apa? Musuh lawanku adalah sekutuku. Karena keluarga Santoso tak tahu terima kasih,
Saya tak keberatan berpihak pada putra mahkota. Saya rasa keluarga Pratama juga akan senang. Nona, jangan ucapkan kata-kata seperti itu lagi. Kalau sampai terdengar oleh Paduka, bisa dituduh bersekongkol. Lagi pula, kabar burung bilang putra mahkota lemah dan sering sakit. Entah berapa lama lagi umurnya. Siapa yang menyebarkan kabar beta sakit-sakitan? Itu urusanku apa? Aku tuh tidak akan menikah dengannya. Buatku dia kuat atau lemah, panjang umur atau tidak, bukan urusanku. Sudah 2 kali mencium beta, tidak mau menikah dengan beta, lalu mau menikah dengan siapa? Aku hanya ingin bekerja sama dan saling untung dengannya. Tunggu sampai klan Wijaya mapan. Dan posisi ayah serta kakakku aman, nanti aku bisa hidup sebebas-bebasnya. Hal lain tak usah dipedulikan. Kalau pangeran ketiga naik takhta, Siapapun yang berkuasa, apa urusanku? Kalau aku hidup, dunianya ada. Kalau aku bahagia, dunia ini pun bahagia. Kalau aku nestapa, dunia ini jadi hampa. Akulah akar dunia ini. akulah akar dunia ini. Betapa bertahun-tahun sia-sia. Tak setajam dirimu hidup. Bukan kagum padamu? Cuma, ucapanmu tadi menyentuh hatiku. Segitu saja tersentuh, masih banyak pemikiran lain yang lebih dalam. Bagaimana kalau batalkan niat jadi biksu? Jalan biksu tak bisa selamatkanmu, aku yang akan selamatkanmu. Setuju? Aku ke kamar dulu. Orang yang sungguh menarik. Nona, kami sudah kirim lebih 20 mata-mata. Tapi belum tahu jati diri. Tuan muda yang Nona lindungi ini, sepertinya asal-usulnya tak biasa. Kalau dipaksa jadi gundik, rasanya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Di ibu kota ini, siapa yang tak berani kuhadapi Maya Wijaya? Ayahnya kan bukan kaisar. Lihat raut wajah kalian. Sepertinya perundingan gagal. Inang Pengaso, gadis itu sungguh gila. Tapi keperawanannya masih utuh. Tunggu beberapa hari. Setelah amarahnya reda, aku akan bawa Arga. Kenapa tak suruh orang bunuh pasangan simpanannya? Inang Pengaso tak paham? Gadis gila itu melindunginya ketat sekali. Di pihak kami, Pangeran ketiga hanya peduli hasil. Beta sudah lama tak urus pemerintahan. Kak ketiga dan Adipati Santoso sudah berani sampai ini. Pesan ini harus disampaikan ke Dimas Pratama. Awasi keluarga Santoso dan kakak ketiga. Kamu kenapa datang? Melihat kamu pergi buru-buru, banyak barang belum siap. Jadi kuantar. Oh iya, aku lupa belum atur pelayan untukmu. Dinda Lestari, sisir rambutnya. Baik. Ganti orang lain. Tak mau disentuh perempuan lain. Dinda Lestari cari orang. Baik. Tak boleh lain sentuh kamu. Kamu ini, ingin aku yang sentuh kamu? Ingin aku sisir rambutmu? Tak punya rasa malu? Kamu selalu lancar, ucapkan kata-kata ini. Benarkah? Rambut pria, tak boleh dimain-main. Aku sembarangan? Aku bisa tanggung jawab. Misalnya, kau serahkan dirimu padaku. Kamu tanggung jawab. Kenapa harus aku serahkan diri? Manis kecilku, jadi kamu mau aku serahkan diri?
Daripada sibuk godaku, lebih baik pikirkan cara lawan keluarga Santoso. Hari ini kau kejam padanya. Mereka takkan melepasmu. Aku melakukan apa? Kamu sudah mencium beta 2 kali? Masih pura-pura tak bersalah? Saat ini si pemuda itu justru menggemaskan. Pil apa yang kau berikan padaku? Aku baru pakai tenaga dalam untuk meraba meridianku. Tak ada tanda keracunan. Pil madu beri asam. Tak beracun dan berbahaya, malah bantu pencernaan. Biasanya, aku pakai untuk keponakanku. Tak disangka, bagimu yang sedang bertapa pun efektif juga. Seperti waktu kecil, selalu pandai menipu. Ngomong-ngomong, kalau kamu punya kemampuan meraba meridian, keahlian sehebat ini, kok bisa kau kutangkap dengan mudah? Bagaimana kalau pakai kesempatan ini untuk beritahu dia identitasku? Dia tak perlu berakting lagi denganku. Aku Lupakan saja. Kamu saja mau jadi biksu? Pasti ada konflik dengan keluarga, atau soal asal-usulmu. Ada hal yang sulit diungkap. Kamu tak mau bicara, aku juga tak memaksa. Tinggallah di sini dengan tenang. Asalkan bukan mata-mata negeri lain, aku akan lindungimu. Suka itu apa? Maksudmu suka main sama beta? Ya, suka main sama kamu. Kenapa tak mau dijodohkan pada beta? Ayah bilang, kalau perempuan menikah, kelak kalau disakiti suami, bagaimanapun caranya, dia pasti bisa membalasku. Tapi kalau dilukai keluarga lain, dia bisa datangi mereka. Tapi kalau masuk keluarga kerajaan dan istana menyakitiku, dia tak punya tempat mengadu. Kamu satu-satunya teman beta. Kalau engkau dinikahkan dengan orang lain, kau tak boleh main sama beta lagi. Jangan cari beta lagi setelah ini. Sejak saat itu, dia memang tak pernah cari beta lagi. Dia jelas-jelas tak mau berhubungan dengan istana. Kalau kuungkapkan, khawatir dia tak mau peduli padaku lagi. Ada apa? Sebenarnya dulu, Nona bisa rapikan rambut. Ini... Coba lihat sendiri, manis kecilku. kalau begitu, tetaplah di sini. Baik. Kau bekerjalah dengan baik. Layani tuan muda ini dengan sempurna. Gaji bulananmu, aku tambah 30%. Hamba akan berusaha sekuat tenaga. Manis kecilku, kamu istirahatlah yang cukup. Hamba terlambat datang. Hormat pada Yang Mulia Putra Mahkota. Tanpa perintah beta, jangan bocorkan identitas beta. Siap. Bisa menyusup ke keluarga Wijaya. Kau memang cerdik. Tuan Muda pertama memerintah hamba untuk selalu menjaga keselamatan Yang Mulia. Sebelum tengah malam, antar surat ini ke keluarga Wijaya untuk Dimas Pratama. Bisa? Sayang, aku tak bisa temanimu beberapa hari ini. Aku harus menghadiri perjamuan berburu musim gugur kerajaan. Aku ikut denganmu. Kali ini tak bisa bawa kamu. Aku gunakan ini untuk temui putra mahkota. Kak Rangga takkan tinggal diam. Harus berjaga-jaga dari sekarang. Hari ini harus cari kesempatan temui ayahanda dan ibunda. Kenapa? Mendengar aku mau temui putra mahkota, kau cemburu? Tidak. Masih bilang tidak? Makin kubicarakan putra mahkota, makin cemberut keningmu. Lihat, sudah berkerut 3. Jangan cemburu. Dengarkan, kau milikku. Meski putra mahkota itu sangat menawan, aku hanya suka padamu, no podrá hacerte nada. Kenapa kau tak suka putra mahkota? Kenapa kau tak suka putra mahkota? Hidup di istana serumit lautan, tiap hari harus berebut kasih satu pria dengan banyak wanita. Mana senyaman sekarang bebas, mengembara kemana saja. Dia tak mau urusan dengan kerajaan. Kalau tahu identitasku, mungkin dia sudah tendang aku keluar dari sini. Kenapa dia begitu? Ekspresinya seperti, aku sudah khianati hatinya.
Bawa aku ikut denganmu. Sayang, kamu cari alasan untuk kabur. Tidak berniat kabur. Hanya ingin ikut denganmu. Kalau mau ikut juga, kerudungmu pakai baik-baik. Kamu orangku selama aku suka, entah kamu siapa punya, lari sampai ke ujung dunia. Aku akan ikat kamu pulang. Paham? Aku dari kecil bisa membaca garis tangan. Biar aku lihat. Takdirmu kurang aku? Aduh, untung aku temukan kamu. Cepat, hadiah aku cium sayang. Bagas, kenapa? Kereta kenapa berhenti? Nona, Tuan Muda Santoso perintah menumpas bandit gunung. Di sini dia pasang penghalang jalan. Rute ini jalan resmi. Tak pernah dengar ada bandit. Arga mungkin sengaja cari Nona. Tenang, jangan takut. Kamu duduk di kereta. Dia tak bisa apa-apa. Cuma mungkin telat ikut perburuan musim gugur kerajaan. Bagas, sekarang situasi gimana? Nona, dalam luar sudah mereka kepung. Adik Maya, beberapa hari tak jumpa, makin bersinar cantik. Jangan banyak omong. Kamu mau apa? Beta diperintah Pangeran Ketiga, datang menumpas bandit. Tak disangka, malah menghentikan kereta adik Maya. Kalau memang untuk menumpas bandit, tak perlu ganggu Tuan Muda lagi. Minta Tuan Muda, beri jalan, loloskan kami. Ya tak bisa. Ketua perampok ini licik dan keji, geledah keretanya. Bisa jadi, dia bersembunyi di dalam. Bagaimana kalau kularang? Kau dianggap sekutu. Maya Wijaya, lihat bagaimana kubunuh selir itu. Kalau Kak Maya bersikeras, jangan salahkan aku jika tak punya ampun. Ayo! Geledah! Beraninya kau! Arga Santoso, jangan kira aku tak tahu. Kau tak bisa bela diri. Pangeran Ketiga menyuruhmu basmi bandit. Kau cuma berpura-pura untuk rencana jahat. Kak Maya salah paham. Pangeran Ketiga turun sendiri. Tak takut bandit kejam. Lukai tubuh Paduka? Hah! Baru tahu Kak Maya perhatian padaku. Kita sama-sama pintar, tentu tahu maksud kedatanganku. Aku tak tahu. Kalau begitu, bicara terbuka. Sepupuku ini lancang, aku datang ke sini untuk mendamaikan kalian, lupakan dendam lama. Tapi aksi Paduka tak seperti mendamaikan, lebih mirip ancaman. Jangan berprasangka, Kak Maya. Aku datang kemari untuk membelamu, bawa orangnya. Kanda Arga. Kanda Arga, Kenapa kau datang? atas perintah Pangeran Ketiga. A insignia do Imperador. Nona, Pangeran Ketiga panggil Siska. Mungkinkah dia benar jadi penengah? Dia tak akan berbaik hati. Dia suruh Siska datang untuk dibunuh. Karena jika Siska mati, tak ada alasan batalkan pertunangan. Arga Santoso, bunuh dia. Siska, anak pejabat terhukum, mengacau pernikahan aliansi. Memecah belah menteri penting negeri Aruna sama dengan berkhianat. Hukumannya mati. Tidak. Kanda Arga. Kanda Arga, tolong aku. Kanda Arga. Hamba mohon ampun. Mohon pengampunan Pangeran. Yang mulia, Jangan terlalu lembut hati. Laksanakan. Jangan. 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 jangan salahkan aku. Salahkan Maya Wijaya. Tenang, aku akan balas dendam untukmu. Kak Rangga begitu kejam demi kuasa. Keterlaluan. Adik Maya, hasilnya memuaskan? Hah? Kau menghina nyawa manusia. Jantung darah ini jangan bebankan padaku. Tindakanmu begitu kejam? Tidak takut hukum langit? Perkataan adik Maya, sama sekali keliru. Aku datang sebagai penengahmu. Urusan pasangan simpanan Arga sudah selesai. Giliran pasangan simpanan Kak Maya? Jangan harap. Kalau kau mau sentuh dia, hartai aku dulu. Kak Maya, kau dibohongi penjahat. Aku tak salahkanmu. Para pengawal, tangkap si penjahat. Jangan lukai Kak Maya.
Siapa berani? Aku di sini punya lencana anugerah kaisar. Bawa lencana ayahanda? Hah? Kak Maya, pikir baik-baik. Jalan ke depan sulit. Kalau nekat begini, jangan sesal nanti. Cukup omong kosong. Lepaskan kami. Beri jalan. Yang Mulia, kau biarkan mereka pergi? Bodoh. Ingat tugasmu. Semua dengarkan? Ikut aku menumpas bandit gunung. Hati-hati. Manis kecilku, tanganmu, Aku baik-baik saja. Rangga Saputra ini. Tindakannya sampai segitiga. Dia memang berniat musuhi keluargaku. Rangga, kau gila? Kak Maya, kau terluka? Brengsek. Kalian semua buta? Kalau Nona Wijaya terluka, kutumpas kalian semua. Dulu selalu aku yang lindungi orang. Pertama kalinya ada lelaki yang tak peduli nyawa melindungiku di depan. Lu kamu, Saya baik-baik saja. Jangan pedulikan saya. Carikan jalan keluar cepat. tidak bisa. Kita pergi bersama. Hari ini kami rela mati membela Tuan Muda dan Nona. Maya Wijaya, dengan budak hina sepertimu, berani mendekat lagi? Aku bisa jerat kalian karena berani melawan atasan. Bunuh mereka sekarang. Kami diasuh Nona bertahun-tahun. Bukan karena Nona, sudah lama kami mati. Hari ini saya benar-benar lindungi Nona. Caranya tak biasa, tapi dia satukan hati seluruh kediaman Wijaya. Tak gentar mati atau kuasa. Jauh beda dari gadis biasa. Bagas Permana. Tangkap pemimpinnya dulu. Maya Wijaya, kau gila? Kau suruh prajurit rendahan menyerang pangeran macam aku? Diam kau. Kau berani? Masih bicara? Rangga Saputra. Ayahku di luar, taruhkan nyawa demi negara dan rakyat. Kau malah bawa pengawal, menindas seorang gadis? Hari ini, aku akan sebar perbuatanmu ke seluruh ibu kota. Lihat kaisar akan hukum siapa. Maya Wijaya, kau berani? Semua dengarkan perintah. Maya Wijaya tak akan berani sakiti saya. Panah mati pria bertutup muka itu, lelaki liar sialan itu. Lindungi manis kecilku. Lindungi manis kecilku. Semua berhenti. Kalian ingin mati? Dimas Pratama. Kenapa kamu di sini? Yang Mulia Pangeran Ketiga. Ayah dan kakak Nona Wijaya ada di perbatasan. Baginda Kaisar khawatirkan keselamatan Nona Wijaya. Jadi beta diperintahkan untuk melindungi Nona Wijaya. Baginda begitu peduli pada keluarga Wijaya? Kamu lindungi siapa? Dimas Pratama, kau buta? Tak lihat pangeran ini ditodong? Pasti Pangeran Ketiga sok kuasa karena statusnya berbuat sewenang-wenang. Lalu Nona Wijaya terpaksa membela diri. Betul, betul. Begitulah Tuan Muda Pratama. Hamba tadi jalan tenang di sini. Tiba-tiba Pangeran Ketiga, entah kenapa jadi gila, bertindak kejam, hancurkan kereta hamba. Kalau bukan manis kecilku sayang, lindungi hamba. Mungkin tugas Tuan Muda hari ini gagal penuhi mandat Kaisar. Benarkah? Lihat, Arif jadi bantalan lindungi gadis Wijaya ini. Tuan Muda, kamu terluka. Parah tidak? aduh, sakit-sakit. Lihat, dia lukai si manisku. Tangannya yang putih lembut, jadi berdarah-darah begini. Menyedihkan melihatnya. Memang mengerikan. Kenapa sosoknya terasa familiar? Soal hari ini, nanti beta laporkan ke Kaisar. Cepat, hitung! Lihat di kediaman Wijaya. Berapa yang terluka? Iya, benar. Ayo kita hitung. Lihat berapa orang kita terluka. Sebentar lagi, dia mau adu ke Kaisar. Minta ganti rugi untuk kita. Aduh. Maya Wijaya,
Berani kau tipu aku? Oh iya, tangannya si manisku juga harus dibayar. Betul. Harus diganti. Tuan Muda Pratama, ada apa? Tak apa. Agak kram. Oh iya, Tuan Muda. Lihat, ini kereta khususku. Harganya 100 juta. Sekarang hancur karena dia. Kereta ini, masa harganya 100 juta perak? Bukan 100 juta perak, tapi 1 miliar emas. Kamu, Jangan buru-buru. Soal hari ini akan beta laporkan ke Baginda. Baginda Kaisar juga akan menangani dengan adil. Betul. Baginda bijaksana. Tuan Muda Pratama juga berhati luhur. Percaya pada hamba, tak akan dirugikan sia-sia. Sayang sekali, keretaku ini harganya 100 juta rupiah. Pangeran ketiga. Kutunggu. Ayo pergi. Hari ini kau terluka. Sebaiknya cepat beristirahat. Luka kecil tak apa bagiku. Perempuan tak suka ada luka. Harus dirawat teliti. Akulah yang menculiknya. Tapi saat bahaya, dia tak gentar melindungiku. Sayang, hari ini, kenapa abai keselamatanmu? Untuk melindungiku juga? Dulu, bukankah kau juga begini? Pangeran ketiga pendendam. Kau demi aku. Bukankah kau singgung dia? Sayang, kita begini, sudah alami hidup mati. Masih tak mau beritahu namamu? Jangan dipegang. Aku pegang. Tahukah kau? Kau bukan sayangku yang pertama. Siapa dia? Dia kucing kecil liar. Sangat kecil. Liar dan tak jinak. Jadi aku beri nama Sayang. Lalu, Lalu dia tumbuh besar. Lari. Tak pernah kembali. Kau tak beritahu namamu. Kau juga ingin lari? banyak omong. Hanya ingin namaku. Kalau begitu katakan, Namaku Arif. Panggil aku Arif. apa maksudmu Arif? Kau tuliskan untukku. Bangunlah dulu. Tidak, aku bangun setelah kau tulis. Orang tuamu sangat berharap padamu. Menginginkanmu panjang umur, berbahagia, berakhlak mulia, dan memikul tanggung jawab besar. Lalu kenapa kau putus asa hingga muak dengan dunia? Sudahlah. Kalau Kanda Arif tak mau bicara, aku tak akan tanya. Tapi bisakah kau beritahu nama margamu? Maya. Tunggu sebentar lagi. Sekarang belum siap. Tidak apa. Bagaimanapun juga, baik kau sebagai manis kecilku atau Kanda Arif,
Yang kuperhatikan adalah dirimu sendiri. Dulu karena urusanku, kau jadi terseret dan terbebani. Kedepannya, aku akan baik-baik. Pasti akan kujaga dan lindungi kamu. Tak akan kubiarkan kau terluka lagi. Kau tak pernah jadi bebanku. Tak pernah. Sia-sia aku membanggakan diri telah bertapa bertahun-tahun. Kini, tak bisa menahan diri seperti ini. Baru pulang dari istana, uruskan sesuatu untukmu. Kenapa? Tak senang aku datang? Baju serabutan begini. Kau masuk lewat lubang apa? Ini karena statusmu sekarang. Tak bisa datang menemuimu terang-terangan. Bagaimana keadaan di istana? Oh, Pangeran ketiga dihukum 25 cambukan militer. Keluarga Santoso dan Pangeran ketiga masing-masing didenda 10 miliar rupiah emas. Besok akan dikirim ke kediaman Wijaya. Dia melukainya. 25 cambukan itu belum cukup. Bagaimanapun dia tetap pangeran. Dihukum 25 cambukan militer pun belum cukup? Oh iya. Lalu apa rencanamu? Di perjalanan tadi, kulihat si nona kecil itu memanggil beberapa pengurus untuk rapat. Rapat? Berdasarkan pengalaman lalu, kali ini dia pasti akan bertindak besar. 3 tahun lalu, saat pertama kali rapat seperti ini, dia langsung jadi orang terkaya di kota Wijaya. Setelah itu, setiap kali mengadakan rapat, bakal ada pedagang yang celaka. Asetnya direkamerger menjadi milik keluarga Wijaya. Kerugiannya hari ini takkan terlampiaskan hanya dengan ganti rugi. Dia ingin Kak Rangga benar-benar bangkrut. Jadi, rapat kali ini pasti tak biasa. 3 surat rahasia ini kirim ke keluarga Setiawan, Halim, dan Ibu Suri. Selain itu, Beta ingin segera bertemu Ayahanda Kaisar dan Ibu Suri. Sekarang, Beta tak keberatan bersaing dengan Kak Rangga, memperebutkan takhta. Ayahanda Kaisar terlalu berat sebelah demi keluarga Wijaya. Sampai menghukumku 25 cambukan militer. Yang mulia, Dimas Pratama pasti juga mengincar pengaruh Adipati Wijaya. Kalau kita tak segera bertindak, Mana perlu sampah sepertimu mengingatkan? Kalau bukan karena kamu demi selingkuhan dari lembaga hiburan resmi itu, menyinggung Maya Wijaya, aku takkan terpuruk seperti ini. ampunilah Yang Mulia. Nia Hartono telah tiada. Hamba akan berusaha sepenuh hati. Takkan ada lagi kesalahan. Kembalilah beritahu Adipati Santoso. Segeralah kerahkan pasukan pribadi ke ibu kota. Beritahu negeri Liao. Siapkan bantuan. Baik. Nona, ini, bukankah kita kini sudah benar-benar bermusuhan dengan Pangeran ketiga dan keluarga Santoso? Bermusuhan pun tak apa. Pokoknya, kerugian saat ini tak bisa ditelan. Kerugian di masa depan belum tentu kita alami. Nona, undangan dari keluarga Pratama sudah datang. Mengundangmu menghadiri perjamuan ulang tahun putri sulung mereka. Benarkah? Bagus sekali. Kebetulan belakangan ini, aku mencaplok beberapa aset Pangeran ketiga. Ini kesempatan bagus untuk jadikan tanda kesetiaan, diserahkan pada putra mahkota. Putra mahkota mungkin tak tertarik dengan aset Pangeran ketiga. Kalau dia malah tertarik padamu dan menjadikanmu putri mahkotanya, Jangan aku tak mau jadi putri mahkota. Aku ini hanya kebetulan menumpulkan ambisi Pangeran ketiga. Terpaksa pakai ini untuk menunjukkan kesetiaan pada putra mahkota. di seluruh dunia, hanya kau yang menolak posisi putri mahkota. Sungguh Baginda Kaisar adalah raja bijak. Dengan raja bijak seperti ini, setidaknya keluargaku Wijaya kini bisa aman sentosa. Jika putra mahkota juga raja bijak, keluarga Wijaya setidaknya bisa pertahankan kejayaan yang ada sekarang. Lalu, Lalu, ayah lindungi aku 25 tahun, kakak lindungi aku 25 tahun, keponakan lindungi aku 25 tahun. Datang ke dunia ini cuma untuk hidup enak, untuk nikmati hidup. Percumalah menikah, lebih asyik mengembara. jadi, apapun statusmu, dalam rencanamu, tak ada aku. Hah?
Astaga. Wah. Ini... Dia begini. Sudah berapa lama? Belakangan Tuan Muda jarang makan. Sepertinya sejak ngambek dengan Nona. Dia terus murung sampai sekarang. Arif memang perasa. Jangan-jangan dengar aku bilang mau mengembara, dia takut aku tinggalkan dia. Salahku sudah bawa dia, tapi biarkan dia sedih tanpa kuhibur. Kalau aku pura-pura jatuh, dengan keahliannya, pasti dia bantu aku. Aduh! Aduh! Masa anggap aku anak kecil? Aduh! Aduh, sayangku. Cepat tolong aku. Aduh, sakit banget. Aduh. Gaya apa ini? Memalukan? Hehehe. Arif, kupikir aku jatuh sekalipun, kau tak peduli lagi padaku. Kenapa kau begitu murung? Apa yang kau pikirkan? Aku berpikir apa ucapanmu itu benar. Atau Aku suka padamu? Seumur hidupku, akan kusukai. Aku akan bertanggung jawab padamu. Kau bisa berulang kali. Memastikannya padaku? Arif. Maya, kaulah yang mendekatiku. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Arif, apakah karena kukatakan akan mengembara? Kau khawatir aku akan meninggalkanmu, jadi kau tidak bahagia? Ya, Langsung sekali. jadi bagaimana kau akan membalasnya? Asal tidak berlebihan. Kuberikan Arif. Ingin tanda tangani surat nikah denganku? Tidak. Surat ini tak bisa kutanda tangani. Maya, apa kau hanya bermain-main denganku? Tentu bukan, Arif. Karena pertunanganku dengan Arga Santoso belum batal, jika ku tanda tangani surat nikah ini bersamamu, keluarga Santoso pasti akan menuntutku habis-habisan. Hanya karena keluarga Santoso? Tentu saja. Sepertinya harus segera bertindak. Besok temani aku ke pesta ulang tahun keluarga Pratama ya. Bukankah dulu kau bilang, jika putra mahkota menyukaiku dan ingin menjadikanku putri mahkota, aku sudah punya cara. Lain kali ada yang menyukaiku. Akan kukatakan pada mereka? Tinggalku? Hatiku memilihmu. Bagaimana? Yang mulia, semua usaha kami di timur dan utara kota telah diambil alih Maya Wijaya. Yang di barat dan selatan juga mendukung keluarga Wijaya. Harusnya dulu kita habisi dia. Dia di mana sekarang? Menurut laporan mata-mata, dia dengan lelaki itu menuju rumah Pratama.
Yang mulia, apakah kita bertindak sekarang? Ayo, Nona, Putri Wijaya datang dengan simpanannya. Bawa siapa? Nona Wijaya bawa simpanannya. Dan Tuan Pratama menemani mereka. Tak kira kakak hormati Maya Wijaya. Halo Nona Pratama. Perlu cari cara kabur. Temu ayahanda dan ibunda. Itu simpanan Maya Wijaya? Auranya memang istimewa, tapi sosoknya... Kenapa begitu familiar? Mirip... Sial, sepupu. Jangan sampai identitas terbongkar. Tak sempat kabur. Kalau dikenali, Kamu halangi simpanan Kak Maya. Dia tamu penting. Jangan bilang simpanan. Sungguh tak sopan. Ikut aku dulu. Aku perlu bicara padamu. Kak, jangan tarik aku. Kak. Halo Kak Maya. Jadi Anda Nona Wijaya? Kak Maya. Banyak orang sungguh antusias. Kenapa harus memperkenalkan diri? Nona, Ada apa, Lestari? Tuan Muda hilang. Apa? Aku bawa banyak orang. Tak bisa jaga satu orang? Kami lalai. Mohon dihukum. Masih berlutut? Orangnya hilang. Cari cepat. Baik. Jika anak manisku celaka, kalian kuhukum. Cepat pergi! Yang Mulia Permaisuri, Nona Wijaya dan rombongannya mencari putra mahkota. Sepertinya Nona Wijaya sangat peduli pada Arif kita. Arif datang. hormat ayahanda. Arif, lepaskan cadarmu. Arif, Maya larang kau melepasnya? Ya, Bangkai. Kata-kataku tak berguna? Arif, kau sengaja mencariku hari ini? Ada urusan? ada Surat untukku. Kukira kau rindu. Ternyata mau adukan kakakmu? Saputra dan Santoso bersekongkol. Buktinya jelas. Jika ayahanda adil, seharusnya menyelidiki tuntas. Arif sudah bulat hati bertapa. Ngotot tak mau jadi putra mahkota. Kini demi Kak Maya. Dia malah peduli urusan negara. Paduka, jarang-jarang Arif cari kita. Mengapa Paduka marah padanya? Justru karena jarang cari kita. Beta baru kesal. Ayahanda Ibu Suri, semua yang ingin beta sampaikan tertulis dalam surat ini. Langkah apa yang diambil? Serahkan pada ayahanda dan Ibu Suri. Beta pamit undur diri. Sudah buru-buru pergi? Kalau dia tak menemukanku, dia akan cemas. Biarkan gadis Wijaya itu cemas sedikit, apa salahnya? Aku barusan lihat Kak Maya cari-carimu. Aku barusan lihat Kak Maya cari-carimu. Sampai marah-marah karena cemas. Pelayan kediaman Wijaya berlutut semua. Anak ini... Nona besar, bawahan sudah mencari, tetap tak ada kabar Tuan Muda. Jangan-jangan yang membawa Tuan Muda berpengaruh besar. Jadi ada yang lihat pun tak berani memberitahu. Selidiki. Kepung kediaman Pratama. Jangan biarkan siapapun pergi. Periksa daftar tamu hari ini. Siap. Nona besar, pangeran ketiga datang?
Mungkinkah Kanda Arif jatuh ke tangannya? Nona Wijaya, Yang Mulia ingin bicara berdua denganmu. Maya Wijaya, kau sungguh nekat. Bisnisku di kota pun kau berani sentuh? Yang Mulia Pangeran tidak. Kemampuanmu memang tak sebanding. Jadi bisnismu diambil orang? Apa urusanku? Maya Wijaya, ku kasih peluang lagi. Mengingat hubungan kita. Serahkan saja pasangan simpananmu dan nikah dengan keluarga Santoso. Pangeran ini tak akan permasalahkan. Urusan pribadiku? Tak perlu campur tangan pangeran ketiga. Justru aku ingin tanya pangeran. Orangku. Kau yang bawa. Apa maksudmu? Yang Mulia, pasangan simpanan Nona Wijaya hilang, sedang dicari. Bagus. Cepat temukan dia. Jika sampai di tanganku, pasti dia mati. Kalau bukan pangeran yang ambil. Ya sudah. Ku beri izin? Ada hal lain? Adik Maya, kalau tak puas jadi putri Santoso. Bisa kau jadi selirku? Bagaimana? Jadi, pangeran bersedia tawarkan selir? Benar. Karena kau tak puas dengan putri Santoso. Ku tawarkan jadi selir. Setuju? Kalau begitu, Mira सचमुच बेहुदा है. mendekatlah. Kubisikan Baik. mimpi kali. Maya Wijaya, tak masuk akal. Berani tak bersujud pada pangeran ini? Masih berani mempermainkan pangeran ini? Apa hukumannya? Yang Mulia Pangeran ketiga, hamba sangat dianiaya. Hamba juga tak punya pilihan lain. Kalau Yang Mulia masih menghalangi hamba pergi, hamba terpaksa menyuruh pasukan pribadi memukul Yang Mulia, lalu pergi ke istana mencari Paman Kaisar untuk mengadukan Yang Mulia. Jangan lupakan pelajaran terakhir kali. Berulang kali menghina keluarga kerajaan. Sekarang akan kuhukum mati kamu di tempat. Baiklah. Asalkan Yang Mulia tidak keberatan, terkenal sebagai orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Silakan jatuhkan hukuman pada hamba sekarang. Pangeran ini masih melihat wajah ayah dan kakakmu. Bisa memberimu kesempatan hidup. Tapi, hukuman mati bisa dihindari. Hukuman lain tak bisa dielakkan. Pasukan, tangkap pasangan simpanan itu. Arif, hati-hati. Dimas Pratama. Kamu lagi? Jarum perak ini bukan barang dari negeri Aruna. Yang Mulia membawa orang melukai orang di kediaman pertama. Sepertinya agak tidak sesuai aturan. Itu cuma pasangan simpanan rendahan. Pangeran ini bunuh pun kenapa? Adik ketiga. Sungguh besar kewibawaanmu. Putra memberi salam kepada Ayahanda Kaisar dan Ibu Suri. Hormat kepada Baginda Kaisar dan Permaisuri. Ayahanda Kaisar dan Ibu Suri. Maya Wijaya meremehkan keluarga kerajaan. Ia beserta pasangan simpanan rendahannya. Melakukan kejahatan melawan atasan. Brengsek. Kau seorang pangeran mengintimidasi dengan kekuasaan. Tak tahu malu. Kalian semua bangunlah. Putri Wijaya ini selalu melindungi Arif. Ternyata perasaannya tak cuma sepihak. Tak patut. Ayahanda, Maya Wijaya sungguh tak patut. Ia tak hanya selingkuh pada keluarga Santoso, juga pamer pasangan simpanannya kemana-mana. Sungguh pantas dihukum mati. Mohon Ayahanda menghukumnya. Brengsek. Ayahanda. Rangga, kau adalah pangeran. Semestinya membantuku menanggung beban, bukan setiap hari mencari kesalahan putri angkatku. Baik, Ayahanda. Nona Maya, kemarilah. Paduka Permaisuri. Beta lihat matamu bolak-balik. Sedang mencari siapa? Hamba perempuan yang melapor, Paduka Permaisuri. Hamba melihat Paduka dan Baginda datang. Jadi penasaran, apakah Yang Mulia Putra Mahkota juga datang? Putra Mahkota? Nona Maya, kenapa tiba-tiba menanyakan Putra Mahkota? Hamba hanya sedikit penasaran. Putra Mahkota itu sedang terperangkap. Siapa yang bisa memerangkap Putra Mahkota? Apakah Putra Mahkota benar seperti kabar burung jatuh sakit lagi? Permaisuri tak bisa mengatakannya langsung, makanya bilang terperangkap.
Aneh juga. Putra mahkota sakit tak datang. Ibu Suri masih sempat lihat keributanku? Mungkinkah Ibu Suri dan Baginda juga suka gosip? Maya, temani beta ngobrol. Biar beta ceritakan kisah lucu Arif kecil. Apa maksud Ibu Suri? Hamba tak mau mencampuri urusan putra mahkota, hanya penasaran. Maya, tenang. Pernikahanmu sudah dekat. Beta ingin rencanakan pernikahanmu, hanya ingin berbincang. Ibu Suri akan menikahkannya dengan siapa? Hah, Maya Wijaya. Kau harus menikah. Hamba melapor kepada Baginda, hamba tak mau nikahi Tuan Muda Santoso. Hah, kurang ajar. Di hadapan ayahanda, kau berani membangkang? Apa beta izinkanmu bicara? Ayahanda, Maya Wijaya menyimpang dari adat, pelihara pasangan simpanan, bangkang titah kaisar. Kenapa ayahanda tidak menghukumnya? Ayahanda terlalu istimewakan keluarga Wijaya, sangat pilih kasih. Bisa-bisa menyakiti hati menteri lain. Kau ternyata perhatian soal istana. Ayahanda, hamba tidak bohong. Putri Sahwijaya bikin kasus ini ribut. Memang banyak laporan masuk. Harus dihukum. Shunhai. Atas mandat langit, Kaisar bersabda, Adipati Wijaya lalai didik putrinya, maka gaji dipotong 5 tahun. Demikian titah. Jangan... Arif, Nak, beta hukum keluarga Wijaya. Kau terima? Paduka bijaksana, hamba perempuan terima sepenuh hati. Daulat Paduka, daulat. Ayahanda tahu Kak Rangga kolusi dengan Santoso. Kenapa tak selidiki langsung hukum Wijaya? Sungguh tak waras. Inikah selingkuhan yang kau cari? Paduka, dia calon ayah buat anakku nanti. Tuan Muda Santoso moralnya bobrok. Tak layak jadi ayah anakku, dia pilihanku sendiri. Ayah kandung anakku nanti. Soal batalnya pertunangan, dia tak bersalah. Mohon Paduka berbelas kasih, jangan hukum dia. Kau sungguh membelanya. Beta bukan orang tak bedakan salah benar. Shunhai. Ya, Paduka. Atas mandat langit, Kaisar bersabda, Adipati Wijaya setia dan cinta negara, bertempur demi negeri bertahun-tahun, pilar negara. Dianugerahi sawah subur luas, 1 villa pemandian air panas, 1 miliar rupiah emas, demikian titah. Daulat Baginda Kaisar. Hukumannya lebih sedikit dari hadiahnya. Rupanya Kaisar sangat mendendam pada keluarga Santoso dan pangeran ketiganya. Memberi pelajaran. Hamba putri terima titah untuk ayahanda? Jangan, ayahanda raja. Hukuman dan hadiah sudah jelas. Jenner, masih ada apa? Anakanda tak berani. Anakanda hanya membela sepupu yang dizalimi. Maya Wijaya tidak tahu diri. Jika semua wanita seperti dia bukanlah kekacauan, ayahanda tak takut dikritik para cendekiawan? Kurang ajar. Kau seorang pangeran, urusan istana kacau. Hanya sibuk soal wanita. Pulang dan renungkan. Selain itu, pasukan pengawal kerajaan. Kau tak perlu urus lagi. Serahkan ke Dimas Pratama. Terima kasih, Paduka. Ayahanda melemahkan kekuasaan anakanda, bertekad bela keluarga Wijaya. Anakanda pulang. Tunggu. Nanti, jika kau berbuat salah lagi, kulitmu kukupas. Anakanda paham. Cukup Maya. Lupakan pernikahanmu. Cerita hal menarik. Permaisuri Pratama, meski ibu 3 pangeran selir Jiang berbeda kubu denganku, tapi aku tetaplah permaisuri. Hari ini aku noda kewibawaan kerajaan. Apa yang mulia ingin menjauhkanku, lalu hukum manis kecilku? Yang mulia permaisuri,
Bagaimana kalau ku ceritakan kisah? Aku jadikan dia pasangan simpanan? Bagus sekali. Kalau begitu, ku bawa dia juga. Yang Mulia Permaisuri, karena yang bersangkutan ada di sini, ceritanya pasti lebih seru. Maya, Arif, percayalah, Yang Mulia Permaisuri orangnya sangat baik. Benar menarik. Baik, bawa Kanda Arifmu ikut. Terima kasih atas karunia Yang Mulia Permaisuri. Iring Baginda kembali ke istana. Ayo pergi. Dasar pelacur, dia beralih ke putra mahkota. Yang mulia, Tuan Muda Santoso sudah kepung kediaman Pratama dengan pasukan. Kini tinggal perintah Anda. Suruh pasukan serbu, bilang ada penjahat masuk. Siap. Ayahanda, takhta ini harus jadi milikku. Arif pintar dan menjaga diri. Tak mau urus politik. Hanya ingin jadi biksu. Rangga tampaknya sangat peduli politik, tapi dia hanya suka main curang dan cara kotor. Paduka, ini senjata rahasia yang digunakan anak buah 3 pangeran. Barang dari negeri Liao. Ya, jarum ini mengandung racun mematikan. Mematikan seketika. Pangeran ketigalah yang hendak memakai benda keji ini untuk membunuh putra mahkota. Andai hamba tak tepat waktu, mungkin... Kacau, sungguh kacau. Sebagai pangeran, kau malah bekerja sama dengan musuh dan menjual negeri. Lalu membunuh dengan cara keji. Dimas Pratama, bawa dan tangkap pangeran ketiga sekarang. Baik. Paduka, harap tenang. Yang Mulia Permaisuri dan Putri Sah keluarga Wijaya sedang asik mengobrol. Paduka ingin dengar juga hal menarik mereka? Arif yang dulu tak punya keinginan, kini punya orang yang dijaga. Jaga urusan negara tentu tak jauh lagi. Bagus. Bibi Permaisuri, mereka bilang, kita perempuan ini harus tahan suami beristri banyak. Waktu itu kupikir, kenapa sih? Ini tak adil. Arga Santoso boleh punya simpanan, aku juga bisa. Lalu, kenapa mengikatnya? Bukan orang lain yang diikat? Kalau ketemu orang lain, apakah kau akan mengikatnya juga? Iya, Maya, kenapa aku? karena Arif tampan. Ketemu pertama kali, dia terlihat bak dewa turun ke bumi. Saat itu, dia ngotot mau jadi biksu. Belum punya istri atau selir, pria yang tak ternoda ini, kupikir, bukankah ini calon terbaik dari takdir? Maya, seberapa tampannya dia? Boleh beta lihat? Ampun Permaisuri, keluarga Santoso terlalu berpengaruh. Dia tak boleh tunjukkan wajah. Beta takut nanti tak bisa lindungi dia. Maya, saat kau lahir, kau lucu dan manis sekali. Sangat cocok dengan putra mahkota beta. Inginku, ayahmu dulu merengek pada Baginda. Katanya, khawatir kau tak terlindungi setelah nikah. Makanya dijodohkan dengan Santoso. Mengapa Permaisuri bicarakan ini sekarang? Maya, ini cuma andai. Jika pertunangan dengan Santoso batal dan kau dijodohkan pada putra mahkota, apa kau mau? Permaisuri, hamba tak ingin nikahi putra mahkota. Hamba hanya ingin bersama Arif. Tapi statusnya tak jelas. Maya, masa iya? Nanti pemuda ini, apapun asal-usulnya, harus dia terus? Asalkan dia tak bohong atau tipu hamba, jujur pada hamba tak keberatan hanya untuk dia. Jika ia tahu aku putra mahkota, akankah merasa kudustai dan kusembunyikan? Lapor kepada Paduka, Pangeran ketiga bersama Arga Santoso, memimpin 100.000 pasukan pribadi, telah mengepung kediaman Pratama. Segera akan menerobos masuk. Mohon Paduka segera mengungsi. Apa katamu? Pangeran ketiga ini? Sampai gila dan biadab begini?
Bibi Permaisuri, cepat bawa Paman Kaisar pergi dari sini. Di situ ada pasukan keluarga Wijaya. Biarkan mereka melindungimu. Membawa kalian pergi. Hari ini takkan ada yang bisa pergi. Binatang jalang, apa sebenarnya maumu? Apa yang kulakukan? Tentu ingin jadi kaisar. Rangga Saputra, kau gila. Membunuh raja dan ayah sendiri? Sungguh durhaka. Yang durhaka kalian. Semua orang tahu kediaman Pratama dan Putra Mahkota sangat dekat. Jika kubunuh kalian sekarang, bisa kusalahkan pada Putra Mahkota. Saat itu, dengan hak dan alasan, dalam membalas ayah, aku warisi takhta. Sedangkan kalian, barulah pemberontak durhaka. Orang tak tahu malu. Kau tak layak dapat takhta ini. Seorang pasangan simpanan, berani begini? Siapa kau sebenarnya? Kau lebih tak pantas tahu siapa aku. Arif, hati-hati. Pengecut licik. Arif. Haha. Tak disangka, Putra Mahkota yang terhormat. Agar keluarga Wijaya mendukung, kau rela jadi pasangan simpanannya. Betul-betul licik. Apa? Maya Wijaya, tak kusangka secerdik dirimu. Kau tak tahu dia adalah Putra Mahkota. Kukira yang mulia Putra Mahkota, sungguh bertapa, tak punya keinginan duniawi. Ternyata bertapa hanya palsu. Untuk kukuhkan posisimu, jadi pasangan simpanan itu nyata. Kurang ajar kau. Benarkah seperti katanya? Semua ini? Rancanganmu? Bukan. Maya. Bukan seperti kiraanmu. Arif? Maya. Aku tak pernah bohong padamu. Sudah, jangan katakan lagi. Urusan kita akan kita selesaikan nanti. Jangan sampai kau celaka. Kasihan kalian berdua. Hari ini kubawa kalian mati bersama. Pengawal. Kau menunggunya? Tak mungkin. Kak Rangga, berhentilah. Pasukan Arga Santoso sudah dikalahkan. Dengan sedikit pengawalmu ini, kalau bertempur, kau yang akan tewas. Tidak mungkin. Aku masih punya bala bantuan dari Liao. Mereka mau dukung aku jadi kaisar. Cukup satu perintahku, mereka akan serbu ibu kota dan angkat aku jadi kaisar. Pasukan Liao andalanmu sudah dihancurkan pasukan Wijaya. Tidak mungkin. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Pengkhianatanmu dengan negara asing sudah kuselidiki dan kusampaikan ke Adipati Wijaya dan putranya. Jangan-jangan Kak Rangga berpikir tak ada celah sedikit pun padaku. Rangga Saputra, semua yang kau lakukan telah diketahui Yang Mulia Putra Mahkota. Apa? Apa? Kupikir kau tak berambisi pada takhta? Ternyata kau begitu licik dan berhitung. Beta memang tak menginginkan takhta ini. Jika kau memerintah dengan bijak dan mengasihi rakyat, kuberikan negeri ini kepadamu dengan rela. Namun kau menghalalkan segala cara, kejam tiada tara. Jika negeri ini benar-benar diserahkanmu, derita rakyatlah yang akan terjadi. Demi negeri ini, Beta tak akan membiarkanmu berhasil. Semuanya hancur. Maya Wijaya, ini semua salahmu. Pria beristri banyak itu hal biasa. Apa salahnya? Kalaulah dulu kau patut-patut saja menikahi keluarga Santoso. Apa salahnya? Malah memilih Putra Mahkota sebagai pasangan simpanan. Sehingga pangeran ini kalah begitu telak. Hari ini, ku buat kalian semua ikut mati. Arif! 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 Kau selalu mengira. Kaulah yang memaksaku masuk kediamanmu. Tak kau sadari. Semua ini atas kemauanku sendiri. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah bersedia. Aku memanfaatkan kebaikanmu untuk bertindak sesuka aku, bersembunyi di belakangmu, ingin mengikutimu. Aku tak punya keberanian menyebut jati diriku karena aku takut. Arif. Arif. Arif, jangan.
Takut kau tak mau menerimaku. Jangan. Aku maafkanmu. Aku tak salahkanmu. Cari tabib istana. Tabib. Cepat panggil tabib. Maafkan aku. Kakak tampan sekali. Siapa namamu? Aku ingat. Aku ingat. Aku ingat. Aku ingat, Arif. Wihara Naga Jurang bukan kali pertama kita bertemu. Kau bukan cinta pandangan pertamaku. Kaulah yang selalu kukasihi sejak kecil, Arif. Arif, Arif, Arif. Tabib. Nona, ini obat baru yang dibuat tabib Kurnia atas perintah Baginda. Bagus untuk luka putra mahkota. Sudah 3 bulan. Entah putra mahkota bisa siuman. Selama dia tak siuman, akan kujaga dia. Akan kutemani dia terus. Tapi, Nona, segenap hidupmu, Seumur hidup. Takkan ku nikah lagi? Pergilah. Arif. Pangeran ketiga sudah tewas. Keluarga Santoso sudah diasingkan. Pertunanganku dengan mereka dibatalkan Baginda. Arif. Bukankah kau selalu ingin surat nikah? Asal kau siuman, akan kuberikan hidup bersama sampai tua. Setuju? Arif. Arif. Dinda. Kau lihat Arif? bukannya putra mahkota di dalam? Arif. Arif menghilang. Arif. Kau berjanji padaku? Janji hidup bersama hingga tua. Masih berlaku? Berlaku. Berlaku. Mau kemana? Ke istana. Memohon titah pernikahan dari Kaisar. Maya. Seumur hidup beta. Hanya kamu seorang